Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ardina dari kelas Manajemen 32 semester 3 Universitas Lancong Kuning. NIM saya 1961201141. Baiklah, saya akan membahas tentang bab 9 dan bab 10 mata pelajaran bank dan lembaga keuangan. Bab 9-nya tentang sewa guna usaha atau leasing dan bab 10-nya tentang modal venture. Sekarang kita bahas tentang bab 9 terlebih dahulu. Sewa guna usaha pengertiannya adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan selama waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. 1. Leaser. Leaser adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Leaser bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapat keuntungan. Keduanya, lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari leaser. Lease bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Dan yang ketiga adalah supplier, adalah perusahaan atau pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Keempat, bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada leaser. Perusahaan leasing dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu 1. Independent Leasing Company, 2. Captive Leaser, 3. Lease Broker. Dan teknik-teknik pembiayaan leasing ada 2. 1. Financial lease, 2. Operating lease. Financial lease adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Kalau operating lease adalah leaser sengaja membeli barang modal dan selanjutnya dileaskan. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan: 1. Pembiayaan penuh, 2. Lebih fleksibel, 3. Sumber pembiayaan alternatif, 4. Arus dana, 5. Proteksi inflasi, 6. Risiko keuangan, 7. Kapitalisasi biaya, 8. Kemudahan penyusutan anggaran, 9. Pembiayaan proyek skala besar, 10. Meningkatkan debit capacity. Dan selanjutnya modal venture. Pengertiannya adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Pembiayaan modal venture berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit, karena modal venture memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Selanjutnya, konsep kelembagaan dan mekanisme modal venture. 1. Modal venture lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, seperti usaha-usaha di bidang pengembangan teknologi. 2. Mekanisme modal venture terbagi menjadi 3. 1. Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimiliki. 2. Profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Terakhir, perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Lalu selanjutnya, tujuan dan manfaat modal venture. Tujuannya adalah: 1. Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. 2. Membantu pembiayaan perusahaan yang sedang kesulitan dana. 3. Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran. 4. Membantu terwujudnya dari hanya satu gagasan menjadi produk yang dipasarkan. 5. Memperlancar mekanisme investasi di dalam dari luar negeri. 6. Mendorong pengembangan proyek research dan development. 7. Membantu pengembangan teknologi baru. 8. Dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.
Manfaatnya: 1. Kemungkinan berhasilnya suatu perusahaan yang lebih besar. 2. Meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. 3. Meningkatkan bankabilitas. 4. Kemampuan memperoleh keuntungan. 5. Meningkatkan likuiditas. Selanjutnya, karakteristik modal venture. 1. Pembiayaan modal venture merupakan equity. 2. Merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang. 3. Pembiayaan bersifat risk capital. 4. Pembiayaan modal bersifat aktif. 5. Modal venture bersifat sementara. 6. Keuntungan berupa capital gain. 7. Rate of return yang tinggi. Selanjutnya, sumber dana modal venture. 1. Investasi perseorangan. 2. Investasi institusi. 3. Perusahaan asuransi dari dana pensiun. 4. Perbankan. 5. Lembaga keuangan internasional. Selanjutnya, jenis pembiayaan modal venture. 1. Penyertaan modal langsung. 2. Semi-equity financing. 3. Pembiayaan bagi hasil. Selanjutnya, tahap-tahap pembiayaan. 1. Early stage financing. 2. Expansion stage. 3. Third round financing. 4. Pre-financing. Dan yang terakhir, kunci keberhasilan modal venture. 1. Keuntungan merupakan porositas tinggi. 2. Peraturan yang fleksibel. 3. Kualitas investasi. 4. Memiliki keahlian manajerial. 5. Menggunakan berbagai instrumen keuangan. Baiklah, sekian dulu pembahasan saya tentang bab 9 dan bab 10 sewa guna usaha atau leasing dan modal venture. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.